sektor properti harus menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah Bank Indonesia yang dalam 4 bulan terakhir ini telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 175 basis poin menjadi 5,25%. Tentunya kenaikan suku bunga acuan ini berdampak negatif terhadap sektor properti karena dapat meningkatkan suku bunga pinjaman khususnya KPR dan juga dapat berpotensi untuk menurunkan permintaan terhadap properti. Lantas, bagaimana para pengembang mensiasati hal tersebut? Saat ini saya akan berbincang langsung dengan Indra Syahruza selaku Marketing Director dari Adi Komuter Property. Yuk. Nah, kalau tadi kita sudah lihat-lihat rumahnya seperti apa, dalam rumahnya seperti apa, sekarang kita ngobrol-ngobrol nih soal sektor properti masih ditemenin sama Pak Indra Syahruza. Baik, Pak Indra, ini kan kita tahu ya bahwa Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunganya selama 4 bulan ini ya Pak ya. Jadinya 5,25%. Nah, ini sebetulnya seberapa besar sih Pak dampaknya terhadap penjualan properti ini Pak? Untuk bunga bank rate 5,25% ini memang baru beberapa bulan lalu ya. Memang pasti ada dampaknya ke pihak properti ya, pihak kami ya, karena itu langsung beririsan dengan biaya produksi kami untuk bahan baku terutama. Tapi untuk saat ini memang masih bisa kita bisa tekan ya, karena memang saat ini banyak proyek-proyek kita yang sudah terbangun. Jadi untuk bahan baku tersebut ya tidak terlalu signifikan ya. Kalau perhitungan kami sih mungkin sekitar 10-15% biaya produksi tersebut terkena di situ. Nah, dampak ini yang kita harus kita harus siasati atau kita harus berstrategi di sana ya, mungkin dengan customer ya. Seperti apa nih supaya customer tetap ada niat untuk membeli, karena saat ini mereka ragu ya, karena waduh suku bunga naik nih, seperti apa rate-nya nih nanti ke depannya ya kan. Untuk 1 tahun pertama mungkin bisa flat, tapi mungkin tahun-tahun berikutnya seperti apa. Sehingga kami memberikan suatu ya promosi-promosi seperti kemudahan DP ya kan, kemudian subsidi rate bunga, kemudian biaya free administrasi dan lain-lain, sehingga customer itu masih berniat untuk membeli di properti kami gitu. Oke, bicara soal siasat tadi nih Pak, ada subsidi dan lain-lain. Selain itu ada apa aja sih Pak untuk kemudahan para konsumen juga ini Pak? Kemudahan banyak lagi ya, karena kemudian dari sisi lokasi proyek misalnya nih ya, lokasi proyek ini dekat sekali dengan LRT kita nih. Ya kan otomatis itu, karena kita disebut berkonsep TOD, Transit Oriented Development ya. Nah, Transit Oriented Development ini suatu kawasan yang berradius 400 sampai 800. Nah, di situ dikembangkan suatu konsep kawasan yang mixed use ya, terus kemudian juga kita mudah shifting dan transit. Kemudian di situ juga ada walkable. Jadi di sana meminimas kendaraan yang beroperasi di kawasan tersebut, sehingga nyaman buat bagi orang-orang untuk berjalan, bersepeda gitu. Nah, konsep TOD inilah yang akan menjadi mungkin ya ke depan next ya suatu perubahan dari sisi culture bekerja nanti dan bertempat tinggal. Dan ini menjadi tren di tahun depan nih kira-kira, di tahun-tahun saat ini ya. Karena tren TOD ini juga sudah merebak ya. Dan ini terbukti dari hasil sales kita juga cukup bagus, khususnya diminati oleh kaum senior milenial. Gitu Pak. Oke, jadi ini promosi dibanyakin, lalu juga inovatifnya dibanyakin juga ya Pak ya? Iya, pasti. Ya, Oke, Pak, memang sektor properti ini kan banyak sekali tantangannya yang harus dihadapi ya Pak ya? Tapi dalam setahun ini kalau kita lihat sebetulnya kinerja keuangannya masih menggeliat begitu ya. Nah, ini sebetulnya kalau di lapangan penjualannya seperti apa sih Pak trennya? Oke, proyek-proyek kita ini sebenarnya sebagian besar difokuskan di majority di apartemen ya. Apartemen berkonsep TOD di lokasi kawasan-kawasan stasiun LRT. Nah, untuk yang posisi saat ini kita mencoba mencari peluang-peluang baru di landed house. Nah, di tahap 1 ini lumayan nih respon daripada customer kita nih. Untuk tahap 1 ini sekitar 300-an ini sudah sold out. Wow. Ya, jadi sehingga dengan konsep modern, minimalis, tropical kita bilang ya. Tadi kita sudah keliling ya, kita lihat ya.
Nah itu sudah sold out dan kita sekarang membuka di tahap kedua. Ada tahap kedua ini sekitar 500-an ya. Yang sekarang sudah laku sekitar 30%-an lah. Nah, terkait dengan lili toast ini masih sangat peluang akan demand-nya masih sangat besar. Gitu. Nah, sekarang kan kita lagi di Adi City Sentul ya Pak ya. Tadi Bapak bilang kalau yang tahap satunya udah sold out, yang tahap keduanya udah 30%. Kita juga udah keliling-keliling. Nah ini kalau saya lihat ya Pak ya, dari interiornya bagus, lalu juga bahan-bahannya juga oke. Tapi kan tantangan salah satu tantangan yang dihadapin juga bahan bangunan yang tinggi ya Pak ya. Nah ini seperti apa sih Pak mensiasatinya ini Pak? Kita gini ya, untuk kenaikan harga juga agak sulit kita berlakukan karena memang sangat sensitif ya kalau ke customer ya, untuk kenaikan harga. Jadi kita mengambil solusi, kita berfokus pada value. Dan value kemudian juga kepada kepentingan customer apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya, dan setelah kemudahan dari sistem finance lah yang bisa kita lakukan. Ya tadi seperti saya bilang dengan kemudahan adanya down payment yang kita subsidi, kemudian rate bunga juga kita subsidi ya kan. Terus kemudian juga hal-hal seperti legalitas administratif juga kita subsidi gitu. Jadi hal itulah yang mungkin bisa memberikan kepada customer ya suatu value ya. Di samping juga nanti yang unit kita memang sudah smart ya, jadi sudah smart system ya. Serta kawasan kita ekosistemnya juga sudah smart, sehingga dengan HP sebenarnya kita bisa komunitas atau sosialitas dari community yang tinggal di sini sudah bisa saling berhubungan gitu. Jadi kita punya web khusus untuk bisa saling berkembang untuk sosial komunitas di City Sentul sini. Ya. Oke, Pak, ini meskipun banyaknya tantangan yang dihadapi sektor properti, ini segmen mana nih Pak yang paling mendongkrak penjualan? Oh, segmen. Nah, kita bicara segmen ya. Ini segmen ini kan memang banyak sekali ya. Terutama kita masih sekarang tahap ini masih berfokus pada segmen middle ke middle ya. Karena untuk yang premium ini saat ini kita tahan dulu ya. Memang premium ini tetap ada segmennya, cuma memang niche market khusus ya. Nah, untuk saat ini yang masih bagus untuk berkembang itu di middle. Untuk harga apartemen di sini dulu diawali dengan harga 700, tapi di tahap kedua kita sudah agak sedikit naik di 800. Tahun lalu pembukaan untuk yang di tahap 1. Nah, untuk segmen terkait dengan demografi kita ini umurnya kira-kira sekitar 25 sampai 40 lah yang terbesar majority ya. Di atas 40 untuk yang generasi X ataupun generasi baby boomer juga tetap ada. Tapi sekarang saat ini untuk segmen dari sisi umur sekitar 25 sampai 40 yang majority sekitar 60-70% yang membeli di tempat kami gitu. Dari sisi juga geografisnya terutama pembelinya rata-rata memang di kawasan 1 sampai 5 km dari proyek kita ini. Umumnya seperti itu. Dan di jalur-jalur LRT ya. Jadi mulai dari Bekasi, kemudian Jati Bening, Cawang, sampai Kuningan ke Duku Atas, atau dari Cibubur, Kampung Rambutan, terus kemudian ke Cawang, ke Duku Atas ya. Nah itulah jalur-jalur itu ya banyak pembeli kami dari sana. Karena mereka memang untuk tren ke depan mereka udah malas berkos gitu loh ya. Mereka mendingan agak sedikit jauh dapat apartemen dengan cicilan yang sama dengan kos, akhirnya mereka bisa memiliki sehingga mereka beli di situ. Jadi dari segmen ya seperti itulah yang kita fokuskan. Oke, nah ini pastinya pemirsa CNBC di rumah lagi nyari-nyari rumah, siapa tahu ya. Terus penasaran juga, ini rumahnya bagus gitu ya. Tadi kisarannya berapa ini Pak range-nya kalau untuk di... Dulu di awal kita buka 700. Sedang tipe 40 ya, 40-60. Nah sekarang yang di tahap kedua itu kita buka di sekitar 800. 800. Luas sama? Luasnya sama, 60. Ada yang variasi, ada yang 60, ada yang 90, ada yang 120. Tinggal pilih saja. Tinggal pilih. Tapi kita membuat majority jumlah unitnya lebih banyak yang di middle. Masih di bawah 1M. Gitu. Oke, ini masih cukup terjangkau lah ya Pak ya. Pak Indra, ini juga kan banyak banget nih Pak sentimen-sentimen yang kurang baik begitu ya saat ini, yang tentunya juga berdampak agak buruk nih terhadap sektor properti. Nah ini ada sentimen yang baik nggak sih Pak yang bisa membantu marketing sales dari properti ini Pak? Kalau sentimen negatif kan banyak sekali ya, mungkin dari sisi makroekonomi juga ekonomi dunia sekarang masih kurang baik, kemudian berdampak ke mikroekonomi menyebabkan suatu inflasi sekarang juga cukup tinggi ya kan. Tapi ada sisi positifnya sebenarnya. Kalau kita lihat setelah COVID ini,
ini aktivitas daripada masyarakat ini sudah mulai rame nih, ya kan? Berarti kan ekonomi sebenarnya sudah mulai oke lah berjalan. Kemudian aktivitas di lifestyle, di kafe, di komersial ini juga sudah mulai bagus, sudah mulai rame. Nah, di samping itu juga ada positif juga dari pemerintah nih membantu kebijakan-kebijakan seperti melakukan PPN memperpanjang subsidi PPN 50% gitu. Dan mungkin tahun depan juga pemerintah pasti tidak akan tinggal diam ya, melihat kondisi seperti ini pasti akan ada kebijakan-kebijakan baru lainnya. Sehingga dari situlah kita masih bisa ada sentimen-sentimen, terutama lagi LRT ya kita bilang. LRT ini Juni-Juli kita akan beroperasi. Nah, disinilah yang akan memboosting penjualan sales marketing kita. Jadi kami sih tetap optimis ya untuk tetap yakin gitu properti walaupun dalam saat ini stagnan tapi akan berkembang lebih baik. Oke, saat ini stagnan. Tapi kalau tahun depan bagaimana Pak Indra melihatnya ini Pak? Apakah proyeksinya cerah nih atau seperti apa ini Pak? Atau dak-dikduk juga nih ya? Aduh tahun depan katanya ada awan gelap lah inilah itulah gimana ini Pak Indra? Jadi gini ya, untuk target kita, jadi dari sisi Adi Pengobotan Properti TBK ini, kalau kita review ya, kita bicara data nih di triwulan 3 kemarin lah ya, karena kan triwulan Oktober dan November ini kan kita masih konsolidasi ya. Kita bicara yang triwulan 3 di bulan September ini cukup bagus sales marketing kita, naik sekitar 156% gitu loh daripada year on year di tahun 2021. Nah, ini cukup menarik. Nah, mungkin di akhir tahun ini karena adanya sentimen-sentimen kondisi ekonomi ini dan mungkin akan terkoreksi sedikit lah. Saya mungkin masih yakin ya kita akan terkoreksi sekecil lah untuk sampai dengan target akhir tahun. Jadi no problem ya untuk tahun ini. Nah, untuk tahun ke depan, nah ini kita cukup harus berhati-hati membuat target karena tidak hanya makroekonomi juga yang masih berpengaruh, ya kemudian dolar juga masih naik segala macam ya ini kita harus berhati-hati di situ. Tapi saya justru juga ada rasa optimis kita nih karena di tahun depan ini justru LRT kan beroperasi, jadinya nah, disinilah kita ambil posisi-posisi itu. Jadi dalam membuat target kami RKAP di tahun depan, udah kami perhitungkan hal-hal tersebut ya, dengan kehati-hatian. Gitu. Oke. Ya. Nah, kalau saat ini kan kita lagi lihat-lihatnya di Rumah Tapak nih Pak. Siap. Kita mau lihat proyek Pak Indra yang mana lagi nih Pak? Oke, ada LRT kita di Jatibening nanti bisa dilihat ya kondisinya seperti apa. Itu langsung sudah bersebelahan. Jadi udah bukan ini lagi, tinggal jalan kaki aja. Gitu. Nah itu udah ada sangat nikmat sekali ya. Jadi untuk bekerja, untuk habis kerja pulang bisa masuk ke lifestyle juga, ngopi-ngopi dulu baru balik ke atas atau gimana, ada meeting point di situ juga. Nah di situ akan merubah di tahun-tahun ke depan ya Vinsa ya. Jadi ini akan merubah cara kerja apalagi kaum milenial nih yang jelas-jelas notabene kan pengennya bebas, pengennya cepat, pengennya ringkas gitu kan. Dan pengennya juga ada healingnya sedikit kan gitu kan. Jadi kita buat suasana di apartemen tersebut yang nyaman. Jadi kita memberi kehidupan di kawasan ekosistem yang nyaman gitu sih. Oke, nanti kita akan ajak pemirsa untuk lihat apartemennya seperti apa gitu ya. Tapi sebelum kita ke sana, Pak Indra mau dijelasin sedikit lagi dong Pak ini soal Adisi Sentul. Ini kan udah tahap pertama ya Pak? Tahap pertama, tahap kedua gitu ya. Nah nanti tahap sebenarnya di City Sentul ini, kawasan ini kita memiliki sekitar 120 hektar, ya 120 hektar. Ini dengan tahap pengembangan ada 5 fase ya. Dari fase 1 sekarang lagi fase 1 nih, sekitar 30 sampai 50 hektar kita kembangkan dulu. Nanti kira-kira sampai dari pengembangan tersebut total sekitar 15 sampai 10 sampai 15 tahun ke depan baru kita bisa selesaikan kawasan ini ya. Mungkin akan jadi CBD-nya nanti CBD baru Bogor lah di sini ya. Karena di sini nanti tahap pertama memang kita surrounded dulu area untuk landed house, kemudian masuk ke low rise, nanti baru tahap yang di terakhirnya di sekitar 15 tahun ke depan kita udah bangun high rise lagi untuk office dan lain-lain karena mungkin di situasi saat itu sudah sangat-sangat membaik. Gitu. Jadi rencana kita. Nah, sekarang yuk kita lihat yang apartemen ya Pak Indra ya. Oh, silakan. Silakan Bunga. Ya.